Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Erna Jusanti dengan NPM 20503056 dan kelima rekan saya yaitu Endah, Amantah, Amardila, Nabila Fitriani dan juga Dila Ardika. Di sini kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai suatu topik pembahasan yang bertema integrasi nasional. Yang mana dalam topik pembahasan kami ini akan dikaji sekitar 4 subtopik bahasan, yaitu yang pertama mengenai definisi integrasi nasional dan faktor-faktor integrasi nasional. Kemudian yang kedua adalah mengenai pentingnya integrasi nasional dan proses integrasi nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ancaman terhadap integrasi nasional dan cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Dan materi yang terakhir adalah di sini kami akan menjabarkan beberapa contoh-contoh dari integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk maka dari itu langsung saja kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya Endah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi integrasi nasional. Integrasi nasional yang pastinya berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia, yaitu diantaranya A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Selanjutnya B. Adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Selanjutnya C. Adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Selanjutnya yang terakhir D. Adanya ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional ada pula faktor pendukung. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal tersebut telah dikumandangkan sejak digelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa pemersatuan bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Yang kedua, semangat pemersatu serta kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut dengan adil. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya, yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor menghambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualitas dan cenderung tidak mempedulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses integrasi di Indonesia. Yang pertama, sebagai modal awal integrasi nasional, yaitu merupakan adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat, dengan munculnya berbagai organisasi dan pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Kemudian pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Dan proses yang keempat adalah pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara itu harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Nah, itulah 4 proses terjadinya integrasi di Indonesia. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya ancaman militer. Ancaman militer merupakan suatu bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi 2 klasifikasi atau 2 bagian. Yang pertama adalah
Ancaman militer dalam negeri. Yang pertama ada disintegrasi bangsa. Melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, itu yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Dan yang kedua ada keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga adalah adanya upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ekstrim, atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Lalu, ancaman militer yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Terdapat 3 ancaman militer luar negeri, yaitu yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Lalu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan, dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Lalu yang kedua yaitu ancaman berdimensi politik. Politik yaitu instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Lalu yang ketiga yaitu ancaman berdimensi ekonomi, yaitu salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tidak cukup jelas. Lalu, ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja, ekonomi buruk, daya saing rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ancaman yang keempat yaitu ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kelima, ada ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Contohnya seperti kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Lalu yang keenam ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. F. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional.
Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, Republik Indonesia sebagai kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contoh integrasi nasional. 1. Contoh integrasi nasional dalam keluarga. A. Saling membantu sesama anggota keluarga. Hal ini merupakan contoh integrasi nasional pertama dalam keluarga. B. Saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga. Hal ini membuat ikatan hati semakin kuat. C. Rajin beribadah. Di dalam esensi beribadah terdapat kewajiban cinta tanah air yang menjadi pendorong terjadinya integrasi nasional. D. Patuh pada orang tua. Individu dapat mempunyai keinginan yang berbeda dengan orang tua, tetapi dapat disampaikan dengan cara yang baik. 2. Contoh integrasi nasional dalam sekolah. A. Seragam. Seragam di sekolah menandakan persamaan semua anak yang bersekolah tanpa membedakan kedudukan orang tua, ekonomi, suku, ras, dan agamanya di sekolah mereka. B. Piket. Piket di sekolah untuk anak dan guru mengajarkan bahwa semua di sekolah mempunyai hak dan kewajiban warga negara sama sesuai kedudukannya. Piket murid biasanya dalam bentuk membersihkan ruangan kelas dan lingkungannya. C. Mentaati peraturan di sekolah. Semua anggota keluarga sekolah wajib mentaati peraturan yang ada. D. Mentaati guru di sekolah. Suka tidak suka dengan guru, guru wajib ditaati dan dihormati. E. Mengikuti upacara bendera. 3. Contoh integrasi nasional di masyarakat. A. Pelaksanaan gotong royong. Dengan bergotong royong, semua permasalahan yang ada menjadi lebih ringan. B. Saling menghargai sikap. Ini akan mengantarkan masyarakat ke dalam hidup rukun dan damai. C. Sikap saling berbagi, mau bersikap empati dan simpati terhadap sesama dengan saling berbagi merupakan sikap integrasi nasional. D. Tidak sombong. Jika individu memiliki sikap yang tidak sombong dengan masyarakatnya, maka akan tercipta integrasi nasional dalam masyarakatnya. 4. Contoh integrasi nasional berbangsa dan bernegara. A. Pembangunan Taman Mini Indonesia. B. Toleransi umat beragama. C. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. D. Akulturasi dan asimilasi budaya. E. Tidak menciptakan kelompok tertentu. F. Saling menghargai dan tepat selera. G. Mentaati undang-undang. Selanjutnya, G.
Contoh permasalahan integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Banyak rakyat pemimpin negara yang mempunyai argumen masing-masing untuk kepentingannya sendiri. 2. Dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. Biasanya ini terjadi ketika adanya pertandingan bola antar sekolah. 3. Pertentangan sosial. Jika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan puas. Namun jika sebaliknya ia mengalami kegagalan, maka akan menimbulkan masalah bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. 4. Aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes disebut juga dengan unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. 5. Meningkatnya kriminalitas. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi peluang bagi setiap orang untuk berubah, tetapi perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. 6. Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.